Hai, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan pentingnya cinta alam dan sesama. Jadi, selamat menyaksikan. Hai, saya Vena dari kelompok 4, kelas 7E, nomor absen 20, SMP Regina Paci, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Siana dari kelompok 4, bernomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Abram dari kelompok 4, bernomor absen 10. Yusuf Biliarta Mangunwijaya, as known as Rawamangun, was born in Ambarawa, Central Java on 6 May 1929. He is the eldest of 12 children. His father was Nebiulu Sumadi and his mother was Serafin Kamedenia. Rawamangun is known as a clergyman, architect, cultural observer, writer, social activist, and defender of the little people. Rawamangun was ordained a priest in 1959 by the Archbishop of Semarang, Monsignor Albertus Sugio Pranoto. Even though he has become a father, Rawamangun still wants to achieve his dream of becoming an architect. For that, he continued his education in architectural engineering ITB. From ITB, Rawamangun continued his studies at the same university as B.J. Habibie, namely at Heinrich Westphälische Technische Hochschule Aachen, Germany in 1960 and graduated in 1966. This architectural education has subsequently provided a strong foundation to produce a variety of architectural works with new nuances in Indonesian architecture. Not surprisingly, he became known as the father of modern Indonesian architecture. Di kota kelahiran Rawamangun terdapat rawa-pening dengan luas 2.670 hektar. Rawa-pening menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Air dari rawa-pening juga merupakan sumber air irigasi daerah irigasi di Gelapan melalui bendung Gelapan yang dibangun sekitar tahun 1853 sampai 1859. Rawa-pening merupakan contoh ekosistem alam dan termasuk dalam ekosistem rawa air tawar. Saat ini di rawa-pening banyak populasi enceng gondok yang dapat digunakan sebagai bahan industri kertas, bahan baku kerajinan, dan bahan baku karbon aktif. Selain dampak positif enceng gondok di rawa-pening juga menimbulkan dampak negatif, antara lain turunnya nilai estetika lingkungan yang mengurangi tingkat keindahan permukaan air. Selain itu, enceng gondok dapat menyebabkan hambatan kelancaran lalu lintas air seperti mempersulit jalur transportasi air. Dampak lain adalah menyebabkan percepatan proses pendangkalan karena enceng gondok yang sudah mati akan turun ke dalam dasar danau. Banyaknya jumlah enceng gondok di permukaan air juga menyebabkan cahaya matahari sulit masuk ke dalam perairan dan akan menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dapat mati karena kehabisan udara. Ambarawa, kota kelahiran Rawamangun, berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rawamangun juga banyak melakukan aktivitas sosialnya di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal dengan jantung budaya Jawa karena memang memiliki banyak sekali budaya, baik tradisi, adat istiadat, lagu daerah, dan tarian daerah. Tarian tradisional dari Jawa Tengah antara lain tari bedaya Ketawang, tari serimpi, tari gambyong, dan tari bundan. Tarian tersebut biasanya diperagakan oleh penari putri dengan level gerak rendah dan sedang. Sedangkan tari beksan wireng, tari bambangan cakel, dan tari prawirugono biasanya diperagakan oleh penari putra dengan level gerak tari sedang dan tinggi. Secara administratif, Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota yang tanggalnya otonomi daerah. Tiap daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
menjalankan tugas pembantuan. Sektor perekonomian terbesar di Jawa Tengah adalah pertanian, karena mata pencarian ini digeluti hampir separuh angkatan kerja yang terserap. Pada tahun 1985, pemerintahan Presiden Soeharto merencanakan pembangunan ekosistem buatan, yaitu waduk di Jawa Tengah untuk membangkit listrik tenaga air atau PLTA berkekuatan 22,5 MW dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 hektar sawah di sekitarnya. Waduk tersebut nantinya juga dapat berfungsi sebagai objek wisata, sehingga masyarakat di sekitarnya dapat mengembangkan usaha perikanan darat dan pertanian sayur mayur serta buah-buahan. Pembangunan waduk baru tersebut adalah Waduk Kedungombo yang menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Grobogan. Sebanyak 5.268 keluarga kehilangan tanah akibat pembangunan Waduk Kedungombo. Banyak warga yang menolak penggusuran dan pemindahan pemukiman karena ganti rugi yang diberikan pada warga sangat kecil jumlahnya. Pada saat itu, warga yang menolak dan menentang akan dicap pemerintah sebagai komunis. Romo Mangun tergerak hatinya mendengar dan melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga yang akan tergusur akibat dibangunnya Waduk Kedungombo. Tidak peduli jika nantinya Romo Mangun akan dicap sebagai komunis karena tidak taat kepada pemerintah. Romo Mangun lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dan beliau merasa benar jika membela rakyat kecil dan memperjuangkan keadilan karena semuanya itu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun 1986, Romo Mangun mendampingi warga Kedungombo memperjuangkan tanahnya. Kecintaannya pada alam dan sesama tidak mempedulikan agama orang-orang yang akan dibantunya, karena sebagian besar dari mereka adalah kaum muslim. Padahal untuk memperjuangkan itu, Romo Mangun sering mendapatkan teror dan intimidasi. Puji Tuhan, perjuangan Romo Mangun untuk warga Kedungombo tidaklah sia-sia. Pada tahun 1994, Mahkamah Agung RI mengabulkan tuntutan kasasi ke-34 warga Kedungombo. Mereka memperoleh ganti rugi yang nilainya lebih besar daripada tuntutan semula. Beberapa tahun sebelum membantu warga Kedungombo, Romo Mangun terlebih dahulu membantu warga di bantaran Kalijodo, Yogyakarta mulai tahun 1981. Pada waktu itu, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan menggusur warga yang ada di bantaran Kalijodo sehubungan dengan akan dilaksanakannya normalisasi sungai. Saat itu, bantaran Kalijodo yang terletak di tengah kota Yogyakarta dipenuhi gubuk-gubuk liar dari kaktus. Pada waktu Kalijodo banjir, banyak gubuk di bantaran Kalijodo yang ikut hanyut terbawa banjir. Romo Mangun sering datang ke kawasan tersebut dengan membawa sejumlah bantuan. Romo Mangun menceritakan idenya kepada warga untuk membangun rumah yang lebih layak untuk warga dan supaya warga juga lebih mencintai alam dan menjaga kebersihan, terutama di bantaran Kalijodo. Sebagian warga setuju dengan ide tersebut, apalagi tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Mereka hanya modal tenaga saja untuk membangun rumah-rumah tersebut. Dalam pembangunan rumah di bantaran Kalijodo, Romo Mangun dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa. Pembangunan dimulai pada tahun 1983 dan selesai pada tahun 1985. Selama pembangunan, Romo Mangun menempati rumah bedeng di sudut sebelah utara dekat kolong jembatan Kalijodo. Dinding bangunan rumah warga dibuat berderet dan berwarna-warni dan disertai dengan lukisan mural, sehingga membuat kampung Jodo menjadi indah dan menarik bagi wisatawan. Romo Mangun juga mempertanakan koperasi dan pendidikan yang layak bagi warga. Selain itu, Romo Mangun juga membangun balai warga yang sekaligus menjadi perpustakaan bagi warga. Dalam menjalankan aktivitas sosialnya, Romo Mangun tidak pernah beda-bedakan agama, bahkan seringkali tidak mempedulikan kesehatan. Bagi Romo Mangun, bisa membantu rakyat kecil bisa membuatnya bahagia. Kecintaannya terhadap sesama
kebijakan dan aktivis sosialnya. Warga Kedung Ombo dan Kalicode tidak akan pernah melupakan jasa besar Romomangun yang telah mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pada tanggal 10 Februari 1999, Romomangun meninggal dunia karena serangan jantung pada saat menghadiri seminar di Hotel Le Méridien, Jakarta. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam dan pemanfaatannya demi keberlangsungan hidup semua makhluk. Yang kedua, Jawa Tengah sebagai bagian dari negara Indonesia mempunyai beragam budaya dan karakteristik daerah yang berbeda dengan daerah lain, tetapi pembangunan daerah dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah pusat demi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, beragam budaya di Indonesia harus dilestarikan sebagai warisan leluhur dan benteng terhadap pengaruh budaya asing dan banyaknya budaya di Indonesia. Yang keempat, Yusuf Bilyata Mangunwijaya sebagai salah satu contoh tokoh yang mencintai sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan yang lain-lain, dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Beliau juga sangat memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap karya arsitekturnya. 5. Mencintai alam sekitar dan sesama sebagai wujud syukur kita atas berkat yang diberikan Tuhan. Terima kasih bagi kalian yang tengah mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.